nanti bisa kalian tonton di YouTube ya, YouTube. Baik. Pimpin doa dulu boleh mungkin? Pimpin doa. Bayu Prasetyo coba. Bayu pimpin doa dulu, Bay. Ayo, Bay, pimpin doa, Bay. Untuk memulai pembelajaran matematika peminatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, makasih, Bayu. Sama-sama, Pak. Ya, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini, yaitu refleksi dari materi-materi sebelumnya. Baik. Silakan disimak. Nah ini. Terlihat ya? Sudah terlihat ya? Oke. Sudah terlihat. Oke. Refleksi dari bab 2. Khusus bab 2. Kelihatan nggak ini? Kelihatan besar nggak? Belum? Mbak. Nggak? Kelihatan, Pak. Nah, pegedean dulu deh, pegedean dulu. Play dulu. Mouse picture aktif ini kali ya dari pagi. Oke, ini dia. Refleksi materi bab 2. Hashtagnya 12. Berarti ini adalah pertemuan kita yang ke-12 kali. Nggak tahu yang 8 bulan nggak ada kabar, malah ini pertemuan keberapa. Ya, refleksi materi bab 2 ya untuk pertemuan ke-12. Baik. Ini contohnya. Kita pernah belajar tentang penerapan dari rumus jumlah dan selisih sudut. Diterapkan pada sebuah segitiga, siku-siku. Ingat materi itu? Ingat? Ingat, Pak. Yang belajar sisi depan dibagi miring, sisi dekat dibagi miring, dan seterusnya. Ingat ya? Nah, Bapak ingetin lagi nih. Kok langsung keluar nih. Kepinteran nih laptop nih. Coba, kalau ada soal begini. Diketahui sinus alfanya 3/5. Dan kosinus betanya 12/13. Alfa dan betanya masing-masing adalah di sudut tumpul untuk alfa dan sudut lancip untuk beta. Yang ditanyakan adalah nilai dari sinus alfa ditambah beta. Nah, masih ingat cara menyelesaikannya kalau ada soal semacam ini? Masih ingat? Apa yang harus dilakukan? Halo? Bikin segitiga ya, Pak? Betul, bikin dulu segitiganya. Tapi ingat, segitiganya harus segitiga siku. Dari mana ukurannya, Pak? Ukuran sisi-sisinya dari mana? Ya dari soal yang diketahui. Yang dari sini. Misalkan diketahui sinus alfa 3/5. Maka kita bikin dulu. Ingat, alfanya itu boleh di atas sini, sudutnya boleh di bawah sini. Asal jangan di sudut siku-sikunya. Ya. 3/5. Kenapa 3-nya Bapak taruh di sini? Karena yang diketahuinya sinus. Sinus itu kan sisi depan dibagi sisi miring. Berarti sisi depannya 3, sisi miringnya 5. Kalau sudah diketahui depan dan miring, maka sisi yang satunya bisa dihitung. Pakai teorema Pitagoras. Ya, ada yang masih ingat rumus teorema Pitagoras untuk menghitung sisi segitiga? A plus B. Kalau dari gambar ini langsung saja, berarti 5 kuadrat. Nah, cara mencari 3 dari mana? Cara mencari 3? Ayo. Dari mana? Miring kurang Miring kuadrat. Miring kuadrat dikurangi dekat kuadrat. Dekat ya. Dekat. Kalau Bapak tanya yang 5 ini nyarinya dari mana? Depan kuadrat ditambah depan kuadrat samping kuadrat ditambah samping kuadrat. Betul. Kalau yang ditanyanya adalah yang samping
Berarti Miring kuadrat. miring kuadrat. Kurang depan kuadrat. Itu ya, diakarin jangan lupa. Diakarin. Nah, terus kalau sudah ketemu ukuran-ukuran sisi-sisi pada segitiganya, kita langsung masukkan ke fungsinya. Berarti sin alfanya adalah, bentar, yang satunya nih, sorry, yang satunya segitiganya. Dari mana? Dari kosinus ya. Ukurannya dari kosinus. Ingat, kosinus itu rumusnya samping dibagi miring. Berarti sampingnya adalah 12, miringnya adalah 13. 5-nya kalian cari menggunakan teorema Pitagoras. Sudah tahu lah itu, nggak perlu Bapak jelaskan lagi. Malu lah kalau dijelasin lagi mah. Melecehkan kalian itu. Masa kalian nggak tahu Pitagoras? Nah, kalau sudah begini, kita masukin fungsinya. Berarti sin alfa adalah depan dibagi miring, ya 3/5. Sin kosinus alfa samping dibagi miring, 4/5. Ada yang tahu kenapa kenapa nilai kosinusnya negatif? Di sudut tumpul. Betul, karena alfanya ada di sudut tumpul. Sudut tumpul itu di kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai kosinus itu negatif. Paham ya? Nah, lanjut. Berarti yang satunya sin betanya depan dibagi miring. Berarti depannya adalah 5, miringnya 13. Ingat, beta itu sudut lancip. Sudut lancip itu di kuadran 1. Berarti karena di kuadran 1, semua nilai fungsi bernilai positif. Lalu kosinus betanya berapa? Ada yang tahu mungkin kosinus betanya? 12/13. 12/13. Betul. Pertanyaannya apa sekarang? Sin cosnya sudah diketahui. Pertanyaannya apa? Sin alfa ditambah beta. Tinggal diuraikan saja. Sin alfa ditambah beta itu uraiannya adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Tinggal disubstitusi saja, dimasukin. Maka jumlah jumlah setelah dimasukin, diperoleh nilai akhir adalah 16 dibagi 65. Nah, kira-kira ini. Udah kembali ingat sekarang? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Baik. Lanjut ke bentuk soal selanjutnya. Ini dia. Mana sih kursornya? Nih. Kalau ada soal kayak gini udah ketebak dong. Disuruh ngapain ya kira-kira? Persamaan trigono nih. Disuruh ngapain? Disuruh? Halo? Halo? Ngisi. Urain 2x-nya, Pak. Disuruh ngisi. Tadi ada yang bilang disuruh ngisi. Suruh nyari apa kalau begini? Nyari himpunan penyelesaian. Caranya, ini adalah bentuk persamaan trigono, tetapi mengandung bentuk yang tidak lazim. Seumpama kosinus 2x, maka kita rubah dulu kosinus 2x-nya ke bentuk yang lain, yang masih mengandung kosinus. Bentuk lain dari kosinus 2x adalah 2 kosinus kuadrat x min 1. Inilah yang disebut dengan identitas trigonometri. Kita ubah di kosinus 2x-nya kita rubah menjadi 2 kosinus kuadrat x min 1. Itu jadinya begini tuh. Nah, setelah dirubah kita sederhanakan menjadi tuh, min 1-nya taruh di ujung di belakang. Kalau sudah begini tinggal diapakan? Faktorkan. Masih ingat faktornya apa ini? Masih ingat faktorannya? 2 cos x. Betul, 2 cos x plus 1 cos x min 1 dikali cos x min 1. Betul. Jadi gini faktornya. Ya, 2 cos x plus 1 dikali cos x min 1. Nah, kalau sudah begini kita pisah. Yang ini kita cari sendiri, yang ini yang belakangnya kita cari sendiri. Jadi 2 kali nyari. Bapak kasih tanda bintang supaya kalian tidak tertukar. Berarti 2 cos x plus 1 sama dengan 0 atau
cos X min 1 sama dengan 0. Dari sini ya ngambilnya ya. Dari sini ya. Paham ya? Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang bintang 1. Biasa caranya. Udah Bapak ajarkan. Caranya ini. Pindah dulu satunya ke ruas sebelah kanan. Asalnya plus, pindah ruas jadi min. Kemudian sederhanakan. Kalau gitu cosinus X-nya berapa? Cosinus X-nya sama dengan min 1/2. Dari mana? Dari min 1 dibagi 2. Lanjut. Lalu cosinus X-nya berapa? Cari sudut yang nilai cosinusnya min setengah. Berapakah itu? 120. Normal, kesononya biasa. Maka X-nya berapa? Oh, bentar, pindah ke sini dulu ya. Cos X sama dengan cos X min 1 sama dengan 0, cos X-nya sama dengan 1. Sama kayak tadi caranya. Cari sudut yang nilai cosinusnya 1, yaitu 0. Terus, sekarang X sama dengan 120 ditambah K kali 360 atau X2-nya adalah min 120. Karena cos ya. Ditambah K kali 360. Masukin K-nya seperti biasa. Mulai dari 0. Masukin K-nya. Bentar, yang sebelahnya. Sebelahnya juga sama ya. Yang ini dengan yang ini sama ya. Karena 0 dengan min 0 tidak ada bedanya. Nah, langsung kita masukin K-nya. Untuk K-nya 0, berapa nilai X-nya? Berapa? 120. 120, betul. Kalau K-nya sama dengan 1, berapa nilai X-nya? 480. 480. Betul. Tapi kan 480 itu lebih dari interval. Berarti dia tidak memenuhi. Pindah ke sebelahnya. Kalau K-nya 0, berapa nilai X-nya? Min 120. Min 120. Tapi kan min 120 itu tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. K sama dengan 1. Berapa nilai X-nya? 240. 240 masuk. K sama dengan 2 tidak memenuhi pasti ya. Jadi dilewat. Pindah ke sebelahnya lagi. K sama dengan 0, nilai X-nya berapa? 0. 0. K sama dengan 1, nilai X-nya berapa? 360. 360. TM juga. Karena tidak memenuhi. Maka, yang ini kan sama ya. Himpunan penyelesaian yang mungkin adalah 120 dan 240. Ini materi udah disampaikan kalau tidak salah pertemuan ke-4 atau ke-5. Bapak hanya mengingatkan saja ya. Di Classroom sudah ada. Atau bagi yang rajin sudah dipindahkan ke buku catatan ya. Bagi yang rajin ya. Tapi Bapak percaya di sini rajin semua ya. Rajin semua kan? Insya Allah, Pak. Catatannya lengkap kan catatannya? Alhamdulillah lengkap, Pak. Bapak juga mau mengingatkan begini. Kalian mencatat dari PowerPoint itu tidak ada ruginya, nak. Tidak ada ruginya. Karena di kelas 12, materi yang sekarang kalian pelajari akan ada lanjutannya. Sekarang kalian belajar trigono. Nanti kelas 12, insya Allah kalau kalian naik kelas ya. Mau naik apa tidak? Mau lah, Pak. Mau lah. Kirain mau masih betah di kelas 12, kelas 11. Enggak ya? Nah, di kelas 12 kalau kalian mau tahu, bab pertamanya itu adalah belajar mengenai limit trigonometri. Limit trigonometri. Bisa dibayangkan kalau materi ini kalian tidak paham, apalagi di kelas 12. Selesai limit trigono, bab 2-nya adalah turunan trigonometri. Bisa kebayang ya. Maka materi kelas 11 ini sangat penting untuk sebagai modal kalian naik ke kelas 12. Mudah-mudahan yang ikut Zoom di sini, yang ikut Zoom naik kelas dengan nilai yang memuaskan ya. Amin. Tahu yang nggak ikut Zoom ya, nggak tahu lah ya. Doa sendiri aja lah kalau nggak ikut Zoom.
Kalau yang ikut Zoom Bapak bantu doa. Baik. Kita lanjut. Ada lagi berikutnya? Atau ada pertanyaan dulu sebelumnya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nih pada tidur apa gimana ya? Enggak merespon. Apa nyimak doang? Nyimak mode on. Nyimak ya. Pak. Ya, nyimak. Apa berpikir positif? Nyimak lah ya. Karena matematika itu kan penting ya. Apapun penting pelajaran. Nyanyi juga penting. Siapa tahu ada pelajaran seni. Setelah belajar daring seni selama 8 bulan, siswa SMA Negeri 1 ada yang ikut Indonesian Idol misalkan. Atau ada yang ikut Pop Academy misalkan. Siapa tahu ya. Nah, soal nomor 3 lihat. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan kosinus 2X sama dengan 1/2 dalam interval 0 sampai 360. Nolnya tidak pakai tanda sama dengan, tuh nolnya. Tapi 360-nya pakai tanda sama dengan. Berarti sudutnya itu mulai dari 1 sampai 360 derajat. Ingat-ingat ya, nolnya nggak ikut. Ini hampir sama dengan nomor 2 tadi. Cuman yang ini lebih sederhana. Lebih sederhana ini. Caranya bagaimana? Nih lihat caranya. Kosinus 2X sama dengan 1/2. Tugas kalian cari sudut yang nilai kosinusnya setengah. Berapa itu? 60. Betul. Betul. 60. Kalau sudah, maka 2X-nya sama dengan 60 ditambah K kali 360 atau X yang kedua, karena ini kosinus, ya berarti min 60. Kalau kosinus, kalau seumpama kosinus berapa di sini? Halo? Kalau sinus berapa di sini? 180 min Alpha. Min alfanya 60 ya. Betul. Kalau ini kosinus, satunya 60, satunya lagi pasti min 60. Tapi kalau sinus, satunya 60, satunya lagi pasti 180 min 60. Oke lanjut. X-nya dihilangkan. Cara menghilangkan X-nya dihilangkan. Koefisien X-nya dihilangkan. Atau dirubah menjadi 1. Caranya adalah kita bagi semua buah dengan 2. Ya, kita bagi. Maka menjadi begini. Paham ya? Kalau ini paham ya? Lalu kita substitusikan nilai K-nya. Nilai konstantanya. Mulai dari K sama dengan 0. Nilainya adalah 30. Yang ini min 30 tidak memenuhi. Karena intervalnya kamu lihat dari 0 sampai 360. Lanjut. Untuk K sama dengan 2. X-nya 210. Yang satunya X-nya 150. Lanjut. Untuk K sama dengan 2. X-nya 390. Yang sebelahnya 330. Maka bisa dipastikan himpunan penyelesaiannya adalah ini dia, 30, 150, 210, dan 330. Kalau ini mah masih gampang lah ya. Masih gampang lah ya. Gampang ya? Halo, gampang? Gampang. Udah lemes amat ini, belum ngopi apa? Belum ngopi. Belum makan. Belum makan. Ya makan lah. Makan loh, kayak Bapak sebelum berangkat makan lontong sayur. Setelah nyampe makan roti. Sebelum ke kelas makan gorengan. Itu. Banyak ya, Pak? Enak, pas belajar ngantuk. Tawa sih Mi. Ya Mi, bener Mi? Bener. Oke lanjut. Lanjut. Ini rumus jumlah dan selisih. Bapak ingatkan aja ya, karena kita sifatnya mereview aja, mereview ulang, merefleksi. Nah, ini udah Bapak sampaikan. Kalau tidak salah, ini pertemuan ketiga atau kedua. Koreksi kalau salah. Ini Bapak sudah menyampaikan rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ada untuk rumus selisih dan jumlah sinus, ada untuk rumus selisih dan jumlah kosinus. Nah, soalnya seperti apa? Seperti ini, kalau kalian masih ingat. Nih.
Tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai dari sinus 75. Ingat, 75 itu bukan sudut istimewa. Kalian itu yang wajib itu, ya, harus di dalam kepala itu sudut-sudut istimewa. Harus di dalam kepala. 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, sampai 360. Tapi kalau 75 nggak di dalam kepala nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah. Tapi harus tahu juga cara mencarinya. Jadi walaupun tidak hafal, tapi harus tahu cara nyarinya. Tuh, ya. Caranya bagaimana? Ya 75 ini kita rubah ke dalam penjumlahan dua buah sudut istimewa. Tuh, pakai rumus yang tadi. Berapa tambah berapa 75 teh? 45 plus 30. Betul. Boleh 45 tambah 30. Boleh nggak 60 dengan 15? Susah apa nanti? Boleh nggak? Bapak tanya boleh nggak? 60 ditambah 15. Boleh nggak? Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Tidak disarankan. Kenapa? Karena nanti kamu bingung 15-nya berapa? Karena 15 juga bukan sudut istimewa. Yang boleh itu ya 45 dengan 30 atau 180 dikurang berapa? Berapa? Ya itulah pokoknya ya. Ya udah, berarti yang mungkin adalah 45 ditambah 30 yang gampang ya. 45-nya istimewa, 30-nya istimewa. Uraikan menjadi sin alfa plus beta itu ya sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kebangetan kalau nggak tahu sin 45 berapa. Kebangetan. Cos 30 berapa? Cos 45 berapa? Berapa? Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Ya, cos 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 30 berapa? Setengah. Nah, gini apal itu, Mang. Tuh, maka menjadi begini. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 ya seperempat akar 6. Setengah akar 2 dikali setengah ya seperempat akar 2. Maka jumlahnya jadi begini. Nah, biar bagus bentuknya, kan dua-duanya ada seperempatnya nih. Seperempatnya kalian faktorkan, kalian taruh di luar. Maka menjadi begini. Tuh. Paham untuk ini? Paham. Paham. Bagian ini mah paham, Pak. Gampang soalnya. Iya, ini mah gampang. Ingat, apa sih esensinya Bapak ngelarang kalian nggak boleh pakai kalkulator atau tabel? Ada nggak korelasinya? Kenapa harus dilarang bahwa sekarang zaman teknologi? Ada yang tahu kenapa? Kalau ulangan Nah, bisa. ya, ulangan Pak kan rata-rata nggak dibolehin pakai alat bantu. Yang boleh dipakai alat bantu, yang boleh pakai alat bantu itu kalau kondisinya begini misalkan, mohon maaf, pendengarannya agak terganggu. Itu biasanya pakai alat bantu. Alat bantunya bukan alat bantu dengar. Toa dicantolin di telinga tuh ya. Ada yang begitu, ada. Atau alat bantu misalkan dia sakit pakai tongkat. Tapi kalau alat bantu hitung dibolehkan. Ya, awas. Jangan mentang-mentang zaman teknologi apa-apa pakai teknologi. Ada yang ngerjain tugasnya kalian ngintip di Brainly? Ada? Ada kalau misalnya belum ngerti, Pak. Kalau bingung. Nah, Kalau bingung. Bapak tanya sekarang. Yakin nggak dengan jawaban yang ada di Brainly? Enggak. Kadang kayak Kadang yakin, kadang enggak. Kadang. Kenapa kalian kadang yakin kadang enggak? Apa alasannya? ada yang tadi belajar. Kerjaan orang Kadang lain ada juga human lupa. error. Nah, betul. Itu ada yang jawab benar. Logika ada yang enggak, Pak? Human Nah, error. kalaupun kalian pakai alat bantu, misalkan alat bantunya alat bantu Brainly. Kalau itu tujuannya untuk perbandingan, boleh. Saya udah ngerjain nih misalkan, tapi belum yakin. Saya lihat perbandingan dari pekerjaan-pekerjaan orang lain lewat Brainly. Boleh. Karena Brainly juga yang ngerjain di dalamnya juga sama kayak kalian. Coba kalau orang yang ngerjainnya itu orang iseng, disalah-salah itu sekalian contek dan kalian yakin itu benar. Masya Allah. Atau ada juga yang make aplikasi yang ada di Android banyak, apa namanya?
Kanda. Kanda yang baru. Apa yang baru? Kanda. Apa? Tanda? Kanda kan ya? Amda. Foto gitu. Oh gitu. Terus keluar jawabannya. Nggak tahu, udah nggak pernah make. Betul. Benar, nggak pernah pakai tapi tahu. Tahu Alasan. Ada iklannya, Pak. Suka ada iklannya. Sudah ada iklannya. Sudah ada iklannya. Pak, sekarang zaman canggih. Apa namanya? Tinggal dipoto keluar jawabannya. Ada yang begitu pikirannya? Ada? Ada ya? Apalagi yang cuma soalnya pilihan ganda. Wah, tinggal dipoto. Tapi ingat, kecerdasan itu nggak bisa dibeli pakai apapun. Mau pakai duit, mau pakai handphone, mau pakai emas, nggak bisa. Kecerdasan dan kepintaran itu hanya bisa diraih melalui sebuah proses yang benar. Proses yang benarnya apa? Salah satu contohnya, ya belajar seperti ini. Ya, bener nggak Bapak ngomong? Benar. Benar, Pak. Logikanya kalau alat-alat ini bisa membantu kalian untuk mencapai nilai tinggi, nilai ya, Bapak nggak bilang pinter. Nilai tinggi itu tidak mencerminkan kepintaran kalian, tidak. Apalagi sekarang daring. Bisa aja kamu dikerjain, dibantu neneknya di rumah. Atau dibantuin Pak RT. Bisa aja. Siapa yang tahu? Bisa aja kamu berkumpul di suatu tempat ngerjain rame-rame. Bisa aja. Ya, tapi yang Bapak maksud, ingat ada peribahasa kuno yang mengatakan hasil tidak pernah mengkhianati prosesnya. Bener nggak? Atau proses tidak pernah mengkhianati hasil. Akan beda. Hilmi ulangannya di bawah KKM semua, tapi Bapak lihat anaknya rajin. Bisa aja Bapak kasih nilai gede. Hilmi gede, karena apa? Karena hidungnya gede misalkan, atau apa misalkan. Bisa. Atau si Manjila nilainya 100 terus, tapi nilai di rapot kecil. Bisa. Misalkan Manjila ketahuan nyontek, ketahuan nanya Pak RW, Pak RT misalkan. Bisa aja. Jadi tidak menjamin. Proses yang menjamin itu ya. Raihlah kepintaran dan kesuksesan melalui proses yang benar. Kamu juga sampai gede begini melalui proses nih. Tengkurap dulu. Ngesot dulu. Gimana? Miring dulu. Terus tengkurap. Terus duduk. Terus berdiri. Jalan. Lari. Udah. Nggak ada yang ujug-ujug lahir langsung duduk. Kabur orang tuanya. Ada nggak bayi lahir langsung duduk? Bertanya. Ada? Nggak ada. Atau Nggak ada. bayi lahir langsung guling-guling, ada? Bayu, Pak. Oh, si Bayu. Bayu begitu, lahir langsung guling-guling. Ajaib. Iya, Pak. Ajaib betul kalau begitu. Lanjut. Terakhir nih. Bentar lagi mau ada pergantian ini. Pemain ya. Tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai kosinus 15. Tadi sin, sekarang cos. Gampang ini mah. Berapa dan berapa kira-kira? 60 sama 60 min 15. 60 min 15 gimana? 60 dikurang 15 jadi 45. 45 sama 15. 60 dikurangi 45. Atau boleh 45 dikurangi 30. Boleh ya? Boleh, sama aja hasilnya. Hasilnya sama. Nah, maka Bapak pilih yang 60 dikurangi 45. Cos alfa min beta. Berarti apa? Cos alfa, cos beta, plus sin alfa, sin beta. Cos 60 tahu, cos 45 tahu, sin 60 tahu, sin 45 apa lagi? Maka jumlah jamleh hasilnya begini. Setengah kali setengah akar 2. Ini si Dendi handphonenya muter-muter begini sih, Den. Pusing apa lihatnya? Kenapa, Pak? Obat apa gimana sih? Enggak, tadi lagi ngambil casan, Pak. Baterainya habis. Kamu jungkir balik, saking pusingnya. Oke. Kali setengah jadinya berapa? 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Nah, difaktorkan 1/4-nya dikeluarkan menjadi 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Kira-kira begitu untuk part 1 ini. Ya, minggu depan kita masih akan mereview bab 2 tapi dengan
contoh dan jenis soal yang berbeda. Kira-kira seperti itu? Ada pertanyaan? Bapak yakin tidak ya, karena kalian sudah pusing. Baik, jangan lupa